Halo guys, ini melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang pengisian IC pesanan dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video yang pertama sudah saya jelaskan tentang proses pengisian IC untuk Asus X441N, dan untuk video yang kedua ini akan saya jelaskan adalah tentang proses pengisian IC 8MB 1,8 volt yang diisi dengan BIOS laptop Acer Aspire 3 314-32-C3X0 dengan kode boot mainboardnya DA0Z8G MB8F0 REF. Untuk yang perlu disiapkan di sini IC-nya, sudah saya siapkan. Ini adalah IC 8MB 1,8 volt. Dan selanjutnya di sini sudah saya siapkan juga alat flash. Untuk alat flashnya ini menggunakan RT809F serial ISP programmer. Dan selanjutnya di sini sudah saya siapkan juga untuk alat tambahannya. Ini alat tambahannya ini namanya soket adapter sub 8 200 mil. Dan fungsinya dari soket adapter ini adalah sebagai tempat dudukan dari IC, ini IC-nya, dan juga sebagai penghubung ke alat flash ke sini. Dan selanjutnya karena ini adalah IC 1,8 volt, maka di sini juga perlu alat tambahan lagi. Ini adalah soket adapter konverter 1,8 volt. Yang fungsinya dari soket adapter ini adalah untuk menurunkan tegangan menjadi 1,8 volt dan juga untuk sinkronisasi datanya. Oke, selanjutnya untuk adapternya ini saya pasang dulu di alat flash. Ini dipasang di alat flash dulu. Lalu dikunci. Ini saya kunci, penguncinya ada di sini. Dan selanjutnya di sini juga sudah saya siapkan pinset. Ini untuk mempermudah pekerjaan saya. Ini saya gunakan untuk mengambil IC-nya dan diposisikan di adapter di sini seperti ini. Lalu ditekan adapternya kanan kiri. Seperti ini, kanan kiri ditekan, IC-nya masuk, lalu dilepaskan semuanya dan otomatis IC-nya sudah terkunci di dalam adapternya di sini. Lalu selanjutnya ini dilepas dulu, dilepas lagi. Disiapkan adapter 1,8 voltnya, ini dipasang di sini di adapter 1,8 volt. Lalu dikunci dulu. Oke, ini sudah dikunci. Dan selanjutnya adapternya ini yang sudah ditumpuk seperti ini dipasang di alat flash. Oke, seperti ini lalu dikunci. Nah, tetap di sini penguncinya. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan stepo. Stepo ini saya gunakan untuk memberikan tanda titik putih pada posisi pin 1 IC-nya. Yang tujuannya dari tanda titik putih ini adalah untuk memudahkan pemesan melihat posisi pin 1. Dan selanjutnya sekarang menuju ke komputer. Ini dibuka dulu softwarenya dari alat flash. Oke, ini untuk softwarenya sudah terbuka. Pertama klik identifikasi. Oke. Lalu selanjutnya klik open. Nah, di sini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik.
Picom Lodaya Blitar melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik. Dan pada saat ini yang diisi adalah BIOS laptop. Lalu sekarang menuju ke pojok kanan atas di sini tempat pencarian. Di sini contohnya ini langsung saya ketik saja untuk kode buat mainboardnya. DA0 Z8G MB8F0. Diketik kode buat mainboardnya seperti ini juga bisa, atau kode atau misalnya untuk tipe laptopnya misalnya seperti A314-32 atau seperti ini juga bisa. Dan ini saya isikan untuk BIOS yang versi terbaru. Ini yang versi 1.24. Ini saya ekstrak dulu, setelah diekstrak lalu direfresh. Oke, ini dia. Ini saya ambil langsung dari websitenya Acer, official websitenya Acer, dan setelah itu dilakukan proses edit. Karena yang langsung dari websitenya Acer itu tidak bisa langsung dipakai seperti ini. Ini sudah saya edit, sudah saya sesuaikan. Oke, filenya sudah masuk ke alat flash. Dan selanjutnya klik write. Saya jelaskan di sini untuk prosesnya. Ini yang pertama adalah mendeteksi pin atau kontak atau jalur-jalur pada masing-masing kaki-kaki IC-nya itu dideteksi semuanya satu persatu. Setelah semuanya terdeteksi oke, lalu berlanjut menuju ke proses verifikasi chip ID dari IC-nya. Setelah oke, lalu dilanjutkan lagi menuju ke proses berikutnya, yaitu proses menghapus atau mengkosongkan. IC sebelum diisi itu dihapus dulu atau dikosongkan dulu dan dipastikan bahwa benar-benar kosong dulu, yang tujuannya adalah agar awet IC-nya dan awet file BIOS tentunya. Dan setelah itu berlanjut menuju ke proses berikutnya. Proses berikutnya ini adalah proses menulis. Pada proses ini adalah menulis data file BIOS yang dari komputer melalui alat flash ditulis ke dalam IC. Setelah itu berlanjut ke proses berikutnya, menuju proses berikutnya. Untuk proses berikutnya ini adalah proses verifikasi. Jadi data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi diverifikasi kembali apakah sudah sesuai atau tidak. Bila semua data sudah oke dan sudah sesuai, di sini muncul pemberitahuan bahwa verifikasinya sudah sukses. Dan proses ini tadi memakan waktu 66 detik. Ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai semuanya. Pada video pertama ini sudah saya lakukan proses pengisian pada IC Asus, dan untuk video yang kedua ini adalah proses pengisian untuk Acer. Ini Acer. Sudah saya kasih tanda masing-masing, saya kasih plastik masing-masing agar pembeli tidak keliru dan tidak bingung. Dan ini IC-nya sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke Picom Lodaya Blitar. Bisa memesan melalui WA ataupun melalui lapak online kami yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk nomor WA dan link lapak online sudah kami sertakan, sudah kami cantumkan pada deskripsi video di bawah ini. Picom Lodaya Blitar melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik. Sebelum membeli, silahkan bisa bertanya dulu, bisa kirim chat atau kirim inbox.
Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Pkom Lodaya Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pkom Lodaya Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you.